Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini menghadiri kajian, dan semoga para pendengar semua dimanapun antum berada kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pertama saya mohon maaf atas keterlambatan karena di pamflet tertera jam 4. Saya bisa menyanggupinya setengah 5 ke atas. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa dan para kru yang bersabar untuk menunggu. Dan ini sebuah hal yang perlu kita perhatikan, dan itulah yang sering saya sampaikan, bahwasannya manusia hanya cukup bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Kita bisa merencanakan, saya merencanakan jam 4, tetapi ya qadarullah saya baru selesai nanti setengah 5. Para pemirsa netizen dimanapun anda berada, sebagaimana yang tertera di pamflet, saya membawakan tentang akhlak para pembaca Al-Quran. Saya akan membawakan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sebelum melanjutkan pembahasan kitab ini. Yang pertama, Nabi bersabda, "Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh." Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Ya. Artinya apa? Dia membaca Al-Quran tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Al-Quran itu. Justru dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat oleh Al-Quran tersebut. Itulah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Al-Quran. Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya. Jadi jangan sampai di zaman sekarang ada orang-orang yang bertipikal khawarij. Mereka membaca Al-Quran secara fasih, tetapi pada hakikatnya, pada prakteknya tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Ya, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, mereka membaca Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke dalam hati mereka, hanya sampai di kerongkongan, hanya tahu membaca saja, tidak menerapkan apa yang mereka bacakan tersebut. Sehingga mereka membaca Al-Quran fasih dalam membaca Al-Quran, tetapi pada prakteknya mereka menyelisihi Al-Quranul Karim.
Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada. Yang kedua yang dimaksudkan dengan wal Qur'anu yal'anuh, dan Quran itu melaknatnya adalah ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak memperhatikan hak-hak dari huruf itu, tidak memperhatikan hak-hak dari mat itu, tidak memperhatikan bagaimana dia membaca Al-Quran, adab-adab dalam membaca Al-Quran, tidak memperhatikan hal itu. Sehingga ketika mereka membaca Al-Quran, mereka menganggap membaca Al-Quran seperti membaca koran. Yang penting baca, selesai, gugur kewajiban. Ya, padahal kalau kita melihat perbedaan antara Al-Quranul Karim dengan hadits qudsi, di antaranya adalah al-muta'abbadu bitilawatih, dianggap dia beribadah, atau muta'abbadun bitilawatih, dianggap dia beribadah ketika dia membacanya. Beda dengan hadits qudsi. Hadits qudsi sekalipun dia membaca, sekalipun itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalau Al-Qur'anul Karim dibaca, itu dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, maka kita harus senantiasa membaca Al-Quran dengan baik. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, makanya kata Nabi apa? Tadarus, bukan tadatrus. Ya, kalau tadarus berarti saling mengajarkan, saling mentadabbur di antara ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dua ayat kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim, atau hati mereka telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mereka mengambil pelajaran dari Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah, seandainya itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Di zaman sekarang banyak orang yang Masya Allah fasih dalam membaca Al-Quran, bahkan ada yang hafal Quran, akan tetapi pada prakteknya mereka tidak memperhatikan apa kandungan dari Al-Quranul Karim. Ketika mereka membaca Al-Quran, setelah mereka membaca Al-Quran, kadangkala memberikan kebencian kepada sesama muslim. Itulah orang-orang yang tidak memperhatikan membaca Al-Quran dengan baik. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada. Yang ketiga, mengapa Al-Quran melaknatnya? Karena dia tidak mengamalkan ayat Al-Quran. Pada di zaman Nabi, ya, di Bani Dzul Khuwaisirah ini, tokoh Khawarij di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi pada saat itu membagi ghanimah perang. Ada datang seorang, ya, Dzul Khuwaisirah ini datang kepada Nabi. Apa yang beliau katakan, orang ini katakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi, i'dil, atau i'dil ya Rasulullah, berbuat adil wahai Rasulullah. Nabi marah, fama ya'dillah wa rasulah, siapa lagi yang lebih adil selain dari Allah dan Rasulnya? Ya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, sayakhruju min hadzal rajul qaumun, ya, akan keluar dari orang ini suatu kaum, mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaan Al-Quran mereka tidak sampai dalam hati mereka. Inilah orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknatnya. Dan yang keempat adalah mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran, bacaan Al-Quran mereka tidak bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di belakang saya ini ada logo Nahdlatul Ulama.
yang terkenal, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat banyak sanadnya. Bahkan kalau orang mempelajari Islam atau mempelajari bagaimana Islam itu masuk di Indonesia, pasti tidak mungkin kalau dia mempelajari Islam dan dia berada di Indonesia, tidak mungkin sanadnya tidak melewati Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, sanad itu penting. Ketika antum membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, tidak punya sanad, maka ingatlah, ketika Anda mempelajari Al-Quran tidak punya sanad, maka keluar dari pembelajaran Al-Quran itu, pikirannya tidak seperti orang yang bersanad. Ketika orang mempelajari Al-Quran dengan sanad, dia pasti hikmah, dia pasti bijak dalam menilai. Karena apa? Karena dia memiliki sanad. Di zaman sekarang, Masya Allah, tahfidhul Quran begitu banyak. Ini hal yang perlu kita syukuri. Tetapi yang perlu kita perhatikan dan perlu kita kritisi adalah ketika tahfidhul Quran tersebut tidak memiliki sanad. Itu yang kita perlu kritisi. Karena jangan sampai antum belajar, Anda belajar, anak-anak Anda belajar tidak berkah karena tidak memiliki sanad. Ya. Kata Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan dalam sebuah perkataannya, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya orang itu tidak punya sanad, Islam itu tidak punya sanad, apa? Laqala man syaa ma syaa. Orang akan berbicara sesuai dengan kehendak dia. Ya. Dia coba lihat. Ya, kalau istilah orang Gorontalo, huwata, lotu-lotupa, itu karena apa? Satu, alasannya cuma satu. Tidak punya sanad. Seandainya mereka punya sanad, pasti jawabannya mereka tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Maka hadirin dan juga para pemirsa yang sementara mendengarkan ceramah kami ini, belajar agama itu mudah, tetapi yang sulit itu adalah kita mencari sanad. Ya, makanya sanad itu kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu agama kalian. Jadi yang dilihat itu standar itu, lihat bagaimana dia belajar ilmu agama. Apakah dia belajar ilmu agama hanya sekedar ringkasan, khulasah, selesai dapat titel, itu yang dia dapatkan. Bukan itu, tetapi yang dilihat bagaimana dia talaki, bermulazamah kepada guru sampai dengan habis kitab, kemudian pindah, atau dengan kata lain taksili, dari yang ilmu yang dasar sampai ilmu yang paling tinggi. Itulah orang yang mempelajari ilmu dengan sempurna. Kayak orang yang belajar ilmu tajwid, dia belajar dulu matan Tuhfatul Atfal atau apa Al-Jazariyah, seperti itu, naik lagi kepada matan-matan yang selanjutnya, matan tajwid, ya, itu yang kita cari. Begitu juga kalau orang mempelajari ilmu qiraah. Kalau kita di Indonesia, ya, qiraahnya qiraah Imam Asim riwayat Hafs, kita cari mana sanad yang sampai bersambung kepada Imam Hafs tersebut, sampai kepada Imam Asim, supaya kita benar-benar kokoh dalam memiliki ilmu tersebut. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, maka berhati-hati bagi Anda yang mempelajari ilmu agama. Ilmu agama sekarang banyak diajarkan
Tetapi yang kurang itu adalah orang yang mengajar kemudian memiliki sanad. Itu yang kurang. Yang kita cari adalah bagaimana orang itu memiliki sanad. Ketika kita selesai belajar, kita memiliki sanad, ya. Dan itulah hanya disuarakan oleh para kiai di Nahdlatul Ulama. Bukan karena saya di Nahdlatul Ulama, tetapi karena itulah warisan keilmuan yang diwariskan dari ulama-ulama dari berbagai penjuru sampai kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada. Kemudian yang berikutnya, hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran, alangkah baiknya kita belajar itu dengan talaqi. Sebagaimana kata para ulama terdahulu, la qira'ata illa bitalaqi. Tidak ada bacaan kecuali dengan talaqi. Talaqi itu bagaimana? Mulazamah. Duduk langsung berhadapan langsung dengan guru kita. Apa yang guru sampaikan kita dengar, kita catat. Ya, kita kalau tidak dimengerti kita tanya, dan kita menanyakan, kita belajar kepada orang juga yang bersanad, sehingga nama-nama kita dalam barisan sanad-sanad tersebut. Walhamdulillah, walaupun kita tidak soleh orang-orang yang berada dalam sanad itu, walaupun kita bukanlah orang yang setinggi ilmu seperti mereka, tetapi alhamdulillah kita mendapatkan warisan sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia mengambil bagian yang sangat besar. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, jadi hal yang perlu saya tekankan adalah carilah guru yang bersanad. Hati-hati, jangan sampai kita mengambil ilmu kepada orang yang tidak bersanad, karena sanad itu bagian dari agama. Bahkan Ibnu Sirin mengatakan, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Tanyakan kepada dirimu, apakah kita mengambil ilmu agama itu dari orang yang bersanad atau tidak? Ya, sebelum kita belajar kita tanya, ada sanad tidak antum? Kalau ada sanad saya belajar, kalau tidak, afwan, saya belum bisa mengambil ilmu. Karena itulah kunci kita mengambil ilmu dari seseorang. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kenapa hal ini saya tekankan? Karena hal ini hal yang perlu kita suarakan, perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin. Apalagi di tengah di zaman sekarang, orang sangat mudah belajar, ya, perkembangan sangat bagus sekali, tetapi keberkahan yang hilang. Orang sekarang belajar agama mudah, tinggal buka Google selesai, apa yang dia dapat, dia ingin cari semua ada. Tetapi keberkahan yang tidak dapat. Keberkahannya apa? Ya, soal kitab dia dapat, soal ceramah dia dapat, soal kajian kitabnya dia dapat. Tetapi pertanyaannya, apakah setelah dia mendengarkan kajian itu, dia mendengarkan ceramah itu, ada sanadnya atau tidak? Itu pertanyaannya. Apalah artinya kita belajar ilmu selama dengan waktu yang panjang tapi tidak punya sanad? Apa artinya? Maka yang kita cari adalah bagaimana kita mempelajari ilmu agama memiliki sanad yang jelas. Karena ketika kita memiliki sanad yang jelas, seperti Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal punya guru siapa? Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Jadi kalau orang yang menganut mazhab Hambali di Indonesia atau di Gorontalo harus sadar diri. Ya, jangan merasa lebih besar daripada orang yang menganut mazhab Syafi'i di Indonesia. Kalau melihat dari hierarki, Imam Syafi'i guru, Imam Ahmad murid. Ya, jadi jangan karena, apalagi kalau komunitas itu komunitas yang terkecil, ya, merasa paling besar.
Tidak boleh demikian. Maka itu dari dua sisi. Yang pertama sisi komunitas terkecil, yang kedua adalah dari sisi hierarki. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Tetapi yang kita ambil, Imam Ahmad punya sanad dari Imam Syafi'i. Walaupun beliau punya ulama besar yang mungkin tidak, beberapa pendapat beliau tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, tetapi beliau memiliki guru yang bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan para pemirsa semua insya Allah bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat, ya. Dan itulah yang penting, kita belajar ilmu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi kita belajar ilmu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang paling penting adalah kita mempelajari ilmu, bagaimana ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup ya dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq.